ini Tuhan, dalam bulan kemarin, bahkan dalam hari-hari ini. Kami tidak mengerti arti penyaliban itu Tuhan. Betapa menderitanya Engkau Tuhan. Hanya untuk saya, hanya untuk kami yang hadir pada malam hari. Siapa kami Tuhan? Jika kami menjadi biji mata. Siapa kami Yesus? Sehingga begitu berharga di mata. Katakan sama Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan terbaik buat kami. Mari angkat tangan kamu saudara.
bebaskan rohmu saudara malam hari ini. Terus kata-kata di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesusku, Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Hanya Kau perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Kita sudah menyembah Dia. Biar Roh Kudus bekerja malam hari ini untuk kita, saudara. Haleluya. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau dan kekuatan. Izinkanlah datang membawa
Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Lebih meriah lagi saudara, buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia layak menerima setiap pujian dan saudara. Amin. Kami siap memuji Engkau pada malam hari. Mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau, karena kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan selain kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Berikan kami sukacita, berikan kami semangat, berikan kami sorak-sorai pada malam hari ini Tuhan, sehingga kami percaya di sini ada pemulihan, di sini ada kesembuhan, di sini ada mujizat, dan di sini urapan Allah bekerja atas kami. Kami siap bersukacita, kami siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan salam ke kanan kiri. Sukacita yuk, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita sudah. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita hebat ya, luar biasa. Saudara, sebelum kita naikkan pujian ini, saya mau ngajak saudara menengok ke belakang dulu saudara. Nengok itu bukan putar ya, nengok. Nengok aja semua, nengok belakang, gak ada yang sini. Coba saudara nengok belakang, terus pikirkan dulu saya siapa saudara. Penjahat apa saya masih baik? Saudara pasti kita nengok, oh iya dulu saya wakaf sekali. Dulu saya ambil gebur orang saudara. Tapi setelah kita menengok ke depan saudara, siapa yang menyelamatkan kita saudara? Yesus. Katakan Yesus. Atau masih ada penjahat di sini? Nggak ada ya. Kita sudah orang baik, kita sudah diselamatkan Tuhan, sudah diselamatkan Yesus. Oleh hari ini tibalah saatnya saudara, telah tiba keselamatan itu. Amin. Wow, mari kita tepuk tangan buat Tuhan.
sudah oleh apa? Darah anak domba Allah. Ekspresi dong, iblis dikalahkan gimana? Dihancurkan sudah. Tadi iblis dikalahkan, kuasanya dihancur. Kita diakini oleh kasih ekspresi sudah. Amin. Yang punya sakit lutut, kalau saudara mau angkat diri, sembuh sudah. Amin. Saudara menghancurkan iblis, menghancurkan musuh. Luar biasa, sehingga iblis dihancurkan. Ya, amin, amin. Itu sudah dihancurkan, saudara. Berarti sudah tidak ada iblis ya. Jangan pas pulang, aduh, masalah lagi sudah. Jangan. Kita hari ini iblis sudah dikalahkan oleh kita, saudara, dengan kuasa anak darah domba. Saya percaya, ketika kita sudah bersuka cita pagi lagi ya. Karena pagi itu memang semangat, saudara. Malam hari ini kita tidak capek, saudara. Amin. Kalau ada yang capek boleh duduk, tapi kalau yang mau semangat, ayo kita berdiri. Amin. Masih suka cita? Ya, kita bersyukur bahwa Allah kita yang dahsyat. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Ya, haleluya.
memuji sang Raja. Yang tak turun dan tinggal saluran tanganku Tuhan kepadamu. Bersyukur rahmatnya kau kasihku. Amin, haleluya. Rahmatku karunia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Musik memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mazmur 150 berkata, pujian Tuhan dengan terbangkan, dengan kecapi, dengan tari-tarian, dengan seragam yang menentang, seragam yang bergening, dan sembah yang menawan, memuji Tuhan. Haleluya. Oh, inilah pujian kami. Hanya Kau yang layak menerima setiap pujian. Amin. Ya. Bersyukurlah. Sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Hey hey. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Coba bilang begini sudah. Cuma sebelah sini, amin. Sebelah sana dulu. Sebentar, tante agak pelan sedikit. Tak kedengaran. Tante semangat. Masa kalah dari tante itu? Di sini. Bagaimana di mana di suaranya? Di sini bagaimana? Di sana kagak. Di belakang sana, Pak Santoso. Maskernya dibuka. Gitu. Oh, bareng aja dah. 1, 2, dan 3. Haleluya, bikin sorak-sorai bagi Allah kita. Segala puji hormat dan syukur kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih jemaat Tuhan. Hari ini luar biasa, saudara. Mungkin ada yang mau bersaksi, saudara. Gak apa-apa. Kita sampai jam 10 juga gak apa-apa. Haleluya. Gak ada yang bersaksi? Kita bebaskan hari ini roh kita, saudara. Mungkin ada yang bilang, saya bangga sama Tuhan. Baik. Monggo. Kalau begitu saya bilang, saya bersaksi bahwa Tuhan kita itu luar biasa baik, saudara. Dan saya juga bilang kepada saudara semua yang hadir pada malam hari ini, terima kasih sudah mengucapkan ulang tahun buat saya. Tanpa doa saudara, saya nangis loh saudara kalau baca ini apa namanya? Ucapan. Saya punya saudara yang luar biasa di sini. Walaupun saudara saya jauh, saya punya saudara yang dekat di sini. Kalian semua. Nah, jadi itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Itu doa bukan hanya sekedar diketik, saudara. Sampean senangan tulis itu dengan hati yang mengasihi. Jadi itu yang membuat saya, aduh Yesus terima kasih.
Saya berdoa, makanya saya membalas, saya berdoa semua, biar apa yang baik dari saya juga kembali kepada kita semua. Amin. Jadi saudara, ada yang berdoa buat saudara, jangan anggap bahwa ini udah biasa. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati ya, panjang sehat kuat, diberkati berlimpah, banyak begitu-gitu. Jangan anggap remeh saudara, itu doa yang tulus dan itu didengar oleh Tuhan. Saudara katakan amin gitu loh doa itu. Saya tuh baca itu, istri saya bilang, ayo dibaca belum? Saya bilang tenang deh, tenang. Saya masih di jalan, tenang, nanti saya baca di kantor atau di mana atau di jalan. Saya kalau baca ya Tuhan terima kasih. Ternyata saya punya saudara yang biasa di sini. Siapa saudara? Kalian semua saudara saya. Kadang-kadang ya ini Mbak Yut ini, kalau saya lihat, saya ingat mama saya saudara. Makanya saya sering godain sering ini. Seumuran mama saya begitu. Dan saya nggak pernah megang tangannya sampai dia pergi. Saya nggak pernah, tapi saya difoto tangan itu karena udah tua ya, banyak uratnya. Tuhan, tangan ini yang menggendong saya. Amen. Tangan ini yang memberkati saya, tangan itu yang menyekolahkan saya. Tapi saya tidak bisa membalas semua kebaikannya. Seperti itu. Kita semua saya berdoa, Tuhan terima kasih, mama saya sudah bersama dengan Kau Firdaus, karena dia percaya Yesus sebagai Tuhan yang selamat, dan dialah yang membawa anak-anaknya untuk percaya kepada Tuhan. Kalau bukan mereka yang dulu percaya kepada Yesus, mungkin saya nggak tahu percaya sama siapa. Tapi karena orang tua kita berterima kasih kepada mereka, karena mereka sudah percaya Yesus, jadi kita ikut sudah. Dan bukan sekedar ikut, tapi benar-benar dibimbing mengenal Tuhan dengan benar. Sebab itu malam hari ini kita semua tahu bahwa slide tadi luar biasa bagaimana pengorbanan Tuhan bagi kita, sehingga dia meregang nyawa. Bahkan dia bilang, saudara, aku haus. Tuhan bilang begitu, haus. Karena dia sebagai manusia biasa, 100% manusia dan 100% Tuhan. Dan dia mengalami penderitaan yang luar biasa, dicambuk. Saudara kalau dicubit sakitnya luar biasa kan, ditujuk ditahan gitu. Tapi itu dicambuk sampai berdarah-darah, itu daging saudara. Tapi itulah penyelamatan. Sehingga hari ini kita ada dalam jalur Tuhan. Hari ini kita ada di lingkaran Tuhan. Jangan pernah keluar dari lingkaran itu saudara. Tetap di dalam apapun yang terjadi, apapun, karena Tuhan tidak menjanjikan kepada kita untuk kaya raya. Seperti Bapak Gembala bilang, kalau memang saudara diberkati dengan harta di dunia ini, bersyukur, karena itu pemberian Tuhan. Tapi kalau melihat saudara nggak diberkati, jangan protes saudara. Tuhan juga menderita buat kita. Yang penting besok kita ada jaminan keselamatan. Amin. Katakan sebelah kiri kanan, aku bangga punya Yesus. Baik, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian ini, kuasa salib. Tuhan di hidup
untuk melakukan karena salibmu Tuhan, karena salibmu aku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan sekali lagi. Oleh karena salib Tuhan, karena salibmu sebulan ibu gembala untuk menjawab firman Tuhan. Ku hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar atas setiap kami Tuhan. Kami tidak mampu membalas kasih-Mu. Kami hanya membawa hidup kami malam hari ini di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan, perbaharui kami ya Tuhan. Darah-Mu Yesus menyucikan kami, pengorbanan-Mu melayakkan kami ya Tuhan. Sehingga kami ada sampai saat ini, kami hidup sampai saat ini, kami bisa menyembah Tuhan sampai saat ini, semua karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah pujian penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Sebentar kami rindu diberkati dengan firman-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, pengurapan Roh Kudus atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk dibentuk melalui firman-Mu. Kami siap diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Shalom. Hari ini hari Jumat Agung, di mana Tuhan kita peringati betul-betul mengorbankan dirinya untuk kita, umat Tuhan. Dan layaklah kita merayakannya, merenungkannya kembali, karena disinilah pondasi iman kita, pondasi keselamatan kita. Puji Tuhan. Bisa ditayangkan kok? Ya. Hari ini saya rindu mengingatkan kembali betapa dahsyatnya pengorbanan Kristus bagi kita saudara. Tanpa ini, tanpa Paskah, maka kekristenan bukanlah sebuah step baru kehidupan. Kekristenan bukanlah sesuatu yang penting, karena akan menjadi seperti agama yang lain. Kekristenan menjadi sangat dahsyat. Hidup saya dan saudara menjadi sangat dahsyat karena ini. Ya, karena darah Yesus menjadi meterai atas keselamatan kita. Yohanes pada pasal yang pertama yang ke-29, Yohanes sendiri berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Ketika Yohanes mengucapkan ini kepada para murid-murid, kepada umat Tuhan, pada bangsa Israel, tentu saja mereka akan mengingat akan Yesus dibandingkan dengan anak domba Allah, anak domba Paskah. Kematian Yesus Kristus adalah penggenapan nubuat dan nubuatan dari pengorbanan anak domba Paskah dalam perjanjian lama, seperti darah domba yang menyelamatkan orang Israel dari malaikat maut di Mesir. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib menebus manusia dari dosa dan kematian kekal, menjadikannya anak domba Paskah yang sempurna dan yang terakhir. Ini sangat penting Bapak Saudara, bahwa kematian Yesus adalah sebuah kegenapan firman Tuhan. Dan saya rindu kembali kita mengingat akan kuasa darah Yesus bagi kita. Ini menjadi salah satu pondasi kemenangan kita sebagai orang percaya. Kuasa darah Yesus yang pertama adalah pengampunan dan penyucian dosa. Seperti yang kita baca tadi, bahwa darah Yesus menghapus dosa manusia sepenuhnya, memungkinkan manusia berdamai, didamaikan dengan Allah. Jadi saudara dan saya, jangan percaya kepada iblis yang terus mengingatkan dosa kita. Ya, pernah diingatkan dosa kita sama, kamu ini pernah. Itu bukan malaikat, itu bukan Yesus, itu bukan Roh Kudus. Itu pikiran yang dihembuskan oleh iblis. Ya, sekali lagi, oleh iblis. Iblis itu selalu menghembuskan hal-hal yang membuat iman kita goyah. Saya membaca sebuah literatur yang ditulis oleh orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah kitab Talmud. Iblis yang menyerupai ular itu rupa-rupanya bukan hanya sekedar dia ngomong, Mas. Dia itu punya kemampuan mempengaruhi Hawa. Kenapa Hawa kok mudah sekali tiba-tiba bisa berubah gitu ya? Rupa-rupanya cara ngomongnya iblis itu ditulis oleh dalam bahasa Ibrani seperti orang yang menghipno, orang yang mempengaruhi, orang yang betul-betul mengoreksi paradigma dia. Itulah sebabnya hati-hati dengan tiba-tiba ada pemikiran-pemikiran yang mampu menggoyahkan iman. Saya mau sampaikan kepada kita malam ini, darah Yesus menghapuskan dosa manusia sepenuhnya. Mari kita sama-sama berkata, darah Yesus menghapus dosaku sepenuhnya. Haleluya. 2, 3. Darah Yesus menghapus dosaku sepenuhnya. Sing amin 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 amin. Gembala tadi sing liyane tenane to, aku diampuni dosane. Bapak Saudara, seperti yang kita baca, mari kita baca ini. Ini ayat yang selalu kita dengar dalam ibadah perjamuan suci. 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus itulah yang sanggup mengampuni dosa saudara. Ketika kita percaya kepada kuasa darah Yesus, maka saya dan saudara mendapatkan pengampunan. Hari Minggu yang lalu ditekankan sama Pak Adri. Intinya salah satunya adalah karena kita imannya kepada siapa? Yesus. Kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, maka kita akan betul-betul yakin bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang mengalami pengampunan yang sempurna, pengampunan yang paripurna. Jadi tidak perlu lagi saudara ini betul merasa dipenjara dengan rasa bersalah. Saya ulang sekali, tidak perlu saudara merasa dipenjara dalam perasaan bersalah. Begini analoginya,
kalau saudara dikeluarkan dari penjara, masaan kita masih merasa di penjara? Boleh nggak? Halo? Misalnya saya dalam kerangkeng gitu ya, Pak Tipin datang, Om, wes urusannya Om tak beresi, wes hari ini bisa keluar Om. Loh, kok iso wes kabeh tak atasi? Lalu aku tak lengkene ae. Banyak orang Kristen begitu. Sudah diampuni dosanya, tapi merasa belum diampuni dosanya, dan tidak yakin dosanya diampuni. Sehingga ketika dia tidak punya keberanian, itu yang iblis ingin lakukan buat kita. Kita dituduh terus, supaya apa sih? Supaya kita tidak punya keberanian berdoa, tidak berani minta sama Bapa. Kenapa? Merasa berdosa, merasa nggak layak. Pernah nggak ketika kita berdoa, kita merasa nggak layak untuk minta? Halo? Pernah nggak kita merasa nggak layak untuk minta sama Bapa? Pernah. Tapi saya rindu lewat malam hari ini di Jumat Agung ini kita mengingat kembali betapa dahsyatnya pengorbanan Yesus. Darah Yesus itu menyucikan, mengampuni dosa kita secara paripurna. Bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, tapi karena Yesus sudah melakukannya. Dan dia berkata, sudah selesai, sudah genap. Haleluya. Yang kedua, saudara harus pahami betul, saudara harus pahami betul ini. Yang kedua, darah Yesus adalah perlindungan dari kuasa jahat. Darah Yesus melindungi saya sebagai individu, keluarga saya, usaha saya, perjalanan saya, perjalanan kita dari yang namanya gangguan roh jahat, tulah, dan bahkan perbuatan jahat. Saya menyisipkan ini sebagai salah satu elemen iman yang perlu ditanam begitu dalam, dipatok begitu kuat, supaya saya dan saudara tidak terintimidasi dengan segala macam bentuk gangguan-gangguan jahat, gangguan-gangguan wewe gombel, gangguan-gangguan yang lain. Karena darah Yesus itu yang memeteraikan saudara, sehingga tidak ada satupun kuasa yang dapat menyentuh saudara. Gak ada, gak boleh. Ketika saudara di dalam diri saudara ada iman kepada Yesus, iman kepada darah Yesus, maka kita menjadi seorang yang betul-betul menang dari segala macam kuasa kegelapan. Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia, iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Bapak Ibu Saudara, iblis itu takut dengan iman yang ada dalam hidup saudara, dan saudara mengucapkannya. Darah Yesus melindungi kami. Itu yang iblis tidak ingin dengar dari saudara. Kowe iki opo? Paling yo kamu itu bisa dikalahkan. Deklarasi iman kita salah satunya Tuhan taruh di sana adalah kita mengalahkan kuasa kegelapan. Jadi saya dan saudara adalah orang-orang yang punya kuasa oleh darah Yesus untuk mengalahkan musuh saudara. Segala macam bentuk yang namanya tulah, gangguan roh jahat, perbuatan jahat, itu tidak diizinkan mengganggu saudara. Tidak diizinkan mengganggu rumah saudara. Tidak diizinkan mengganggu perjalanan saudara. Kenapa? Ada malaikat Tuhan yang melindungi kita. Amin. Kuasa darah Yesus itu memeteraikan anak-anak Tuhan karena iman kita kepada Dia.
Ini adalah iman, pondasi iman, jangkar iman yang salah satu yang paling ditakuti oleh musuh kita. Darah Yesus. Orang Pantai Costa zaman dahulu nek kaget mesti darah Yesus, masih ingat ya? Para pendeta-pendeta dulu itu kalau kaget sedang menghadapi hal-hal yang bahaya, lalu beliaunya pasti bilang darah Yesus. Kenapa? Jangkar imannya di sini. Bahwa darah Yesus itu mengalahkan iblis, mengalahkan roh jahat, mengalahkan segala bentuk hal-hal yang jahat. Haleluya. Jadi kita ini tidak boleh dan bahkan dilarang takut sama pocong ya, Nana ya. Jangan takut sama di situ ada pocong, di situ ada, aku takut. Dan gimana sih anak jenderal penakut? Halo, anak jenderal itu yang penuh kuasa. Haleluya. Kenapa dia nggak takut? Oh, kasih melindungi. Bukan kita ya, balik banyak ini. Elisa ketika dikepung sama pasukan Aram, dia nggak takut, dia santai-santai pengajian. Oh, ngepung gape boleh om itu, tadi materi om. Apa? Gimana sih om? Yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Oh, maksudnya om, kamu nggak tahu loh. Oh, ini tak doanya ini. Tuhan bukakan mata hatinya. Iya yo, banyak malaikat mengelilingi kita. Kenapa kita seringkali kita takut? Karena kita nggak yakin dilindungi. Nggak yakin dilindungi. Oh iya ya anak malaikat. Oh saudara, sebab kita ini anak-anak kerajaan Allah. Kalau saudara punya anak, apalagi saudara punya power, pasti perlindungan untuk anak saudara itu dilipat gandakan. Ya, haleluya. Itu yang kedua. Ini yang ketiga. Saya rindu saudara mulai mempercayai ini dan terus-menerus mengucapkannya. Yang ketiga adalah penyembuhan fisik dan rohani. Saya taruh fisik dan rohani. So, seringkali kita hanya bicara fisiknya saja. Darah Yesus tumpahkan untuk menebus manusia yang mencakup penyembuhan dari segala penyakit dan penderitaan. Bilur-bilurnya disebutkan dengan kesembuhan fisik dan rohani. 1 Petrus pada pasal yang kedua ayat 34 berkata, oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Masih percaya kesembuhan ilahi? Masih percaya kita disembuhkan oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus? Salah satu doa yang jarang kita ucapkan adalah kita berdoa buat tubuh kita. Tuhan, terima kasih oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Tiap pagi kalau kami doa pagi sama-sama pasukan doa pagi ini, saya selalu mengucapkan kalimat kalimat penting. Terima kasih Tuhan buat kesehatan kami hari ini. Terima kasih buat kesembuhan kami hari ini. Saudara harus percaya di dalam Yesus ada kesembuhan. Haleluya. Seringkali kita masih belum yakin, dan untuk mengalahkannya memang butuh kesaksian mulut kita. Diucapkan terus menerus. Diucapkan oleh bilur-bilur Yesus aku telah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Ayo sama-sama kita bilang 1, 2, 3. Oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Yakin? Kita ucapkan dengan iman sekali lagi. 2, 3. Oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Jadi nanti kalau pulang kemanapun kita pergi, setiap hari kalahkan penyakit itu. Kalahkan penyakit saudara dengan iman kita yang diucapkan. Oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Haleluya. Oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Kita mungkin ada beberapa yang punya penyakit ya, penyakit turunan lah, penyakit karena kita makannya kurang sehat ya. Karena ini mungkin juga perlu belajar makan sehat ya. Kita perlu juga di samping berdoa ya, makan sehat. Haleluya. Katanya Raja Salomo, kalau lihat makanan enak taruh apa?
taruh apa? Pisau gini ya. Ya, kita ini baru lihat makan enak aja sehari makan 5 kali. Lagi yang suka mie goreng gitu ya katanya. Mie goreng terus, sudah mie sedap terus, pagi siang sore mie sedap. Bukannya salah makan mie, tapi ya dijaga saudara ya, makan sehat, oke? Jangan sampai kalau sudah sakit baru bilang dulu Yesus, aku disembuhkan. Padahal kita ini makan sembrono, hidup sembrono, tidur jam 1 pagi, jam 2 pagi, bangun jam 10 siang, itu terus. Bobrok badan kita. Yang keempat, yang terakhir, ini yang saya sudah singgung di depan tadi, bahwa darah Yesus itu betul-betul menebus, membebaskan saudara dari kutuk dosa. Ini yang berbeda dengan yang lain. Kutuk dosa itu seperti yang kita sudah bahas di retreat yang lalu, itu bahayanya sampai ke anak cucu 3-4 generasi. Dan itu berbahaya. Tapi oleh karena cinta Tuhan, kenapa Yesus rela harus mati di kayu salib? Karena dia tahu ketika penebusan dikerjakan oleh pengorbanannya, maka manusia yang berdosa itu ketika percaya kepada Yesus, maka dia mendapatkan yang namanya pembebasan, penebusan dari segala macam bentuk kutuk dosa, dan membawa mereka kepada keselamatan. Sekali lagi, keselamatan. Keselamatan itu mahalnya luar biasa. Betul. Kenapa saya selalu selipkan doa untuk saudara ini sehat, kuat, selamat? Karena kalau saudara perjalanan kemanapun, usaha apapun, selamat itu berkat yang luar biasa. Ketika saudara bepergian dan sampai di rumah, seringkali kita tuh nggak merasa biasa saja. Itu merasa biasa saja jika kita lupa bersyukur. Kita bersyukur. Hari ini kami bersedih karena kakak dari Bapak Ibu sebelum juga kenal Ibu Esther. Esthernya Pak Toto itu meninggal dunia kemarin malam karena ada tertimpa kecelakaan. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar ada kecelakaan di Jombang, bis Kestu. Jadi kakaknya Mbak Esther itu meninggal dunia. Kaget saya, oh Tuhan. Bapak saudara, saya rindu kita sebagai anak-anak Tuhan, kemanapun kita pergi, kita minta anugerah keselamatan. Makanya salah satu seruan yang harus kita ucapkan untuk anak-anak kita, untuk suami, istri, kalau keluar rumah, Immanuel ya Papa. Sudah dibilangin Bu Yayu kemarin, suaminya sudah dikasih tahu Immanuel gitu. Immanuel, oh haleluya. Kalau Pak Nanda sudah nggak perlu, namanya juga Immanuel gitu. Rahel nggak usah bilang Immanuel ya Immanuel, namanya sudah Immanuel. Kalau saudara, mari kita percaya bahwa ini berkat yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Kita nggak perlu lagi pakai ubur rampe yang lain. Oh benar. Kita hanya perlu percaya di dalam Yesus ada keselamatan yang ajaib. Amin. Sudah tidak perlu korban sapi untuk usahamu selamat. Tidak perlu tanam kepala kerbau supaya rumahmu nanti dapat barokah. Tidak perlu. Karena saudara dan saya sudah mengalami keselamatan yang paripurna di dalam Yesus. Sering kita membaca ayat ini, ayat luar biasa buat kita. 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita,
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sebab Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Penting untuk kita paham. Ketika kita ditebus oleh Yesus, kita mempercayai penebusan di dalam darah Yesus, segala kutuk yang nempel pada kita dilucuti oleh Yesus, disucikan, dibersihkan, sehingga kita diangkat menjadi anak-anak kerajaan yang kita alihnya kita mendapatkan berkat Abraham. Berkat Abraham. Sudah berpikir berkat Abraham itu hanya sekedar kaya, banyak uangnya, lalu keluarga yang oke, tapi disisipkan oleh Rasul Paulus berkat terbesar orang Kristen ketika dia menjadi milik Kristus adalah dia menerima roh yang dijanjikan, sehingga tubuh kita yang fana ini menjadi bait Roh Kudus. Itu blessing yang luar biasa. Orang di luar sana ingin punya ilmu manunggaling kawula Gusti kudu nepi, ya, kudu golek wahyu. Tapi kita di dalam Yesus, Allah Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Itu dahsyat. Kalau roh yang di dalam kita, maka saudara jadi orang-orang yang dahsyat, luar biasa. Bapak saudara, kesadaran akan pengorbanan Kristus akan membangkitkan iman dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Ya, sudah disinggung oleh Pak Andri kemarin. Nah, demikian kita ketahui kasih Kristus itu bahwa telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Pengorbanan Kristus menjadi standar dan kewajiban bagi orang percaya untuk saling mengasihi. Ya, kita punya kelemahan dan kekurangan. Kita dilarang untuk saling menuding dan menghakimi. Kita diharuskan untuk mengasihi. Senggol kanan kiri kita. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Walaupun kamu cowok itu bawel, aku tetap mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Mungkin di gereja kita ini ada yang bawel, ada yang rengutan, ada yang ngentutan. Yuk kita terima dengan sukacita karena mereka ini adalah keluarga kita. Haleluya. Amin. Kita ini victorious family. Mari kita mengasihi seperti Yesus mengasihi, menyerahkan nyawa. Nyawa wae enek nyawa meneh mau duit. Kok kayaknya sih ngamen tau. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan dilarang pelit, ya. Haleluya. Ya, apalagi kalau kita ini anak-anak Tuhan, mari kita saling mengasihi seperti Yesus mengasihi, menyerahkan nyawanya. Saudara musik maju ke depan.
sekedar mengisi kepala kita. Menjadi iman, saudara. Darah Yesus menyembuhkan hati, menyembuhkan fisik, saudara. Darah Yesus sanggup. Bilur Yesus menyembuhkan kita. Tidak peduli seberapa berat penyakit kita, seberapa sakit hati kita, mari kita minta Allah Tuhan kita Yesus Kristus menyembuhkan kita lewat iman kita. Darah Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Nyanyikan lagu ini. Kau kuatkan aku bertahan. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan, dia pengharapan kita. Dalam nama Yesus ada kesembuhan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau sudah disembuhkan oleh bilur Yesus. Amin. Kami pulang membawa kesembuhan Tuhan. Tubuh kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan. Setiap apapun yang kami miliki dalam berkat Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Yesus. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Mengucap syukur bagi yang terakhir. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan dulu saudara. Sebelum kita akan mendengar tayangan pengumuman, pertama saya mengucapkan terima kasih buat setiap donasi Bapak Saudara untuk pengadaan kursi. Hari ini seharusnya kursi itu sudah sampai, saudara. Tidak tahu nyantolnya di mana. Ekspedisi sudah berangkat hari ini dan sudah telepon-teleponan sama pihak pabriknya, sudah dikirimkan, tapi sampai detik ini belum datang. Puji Tuhan, terima kasih buat setiap apa yang sudah tahu untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih juga untuk anak-anak yang hari ini Paskah luar biasa, ramai sekali. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung acara Paskah anak-anak tadi pagi. Terus berkati guru sekolah minggu yang sudah mengantar, atau Bapak Ibu yang sudah mengantar, terus berkati. Bisa ditayangkan pengumumannya? Oke. Mari terus dukung dalam doa, pembelian tanah, dan pembangunan gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 4.30 pagi. Sabtu pukul 7 malam
doa pelayan dan latihan tim Praise and Worship Ibadah Raya. Hari Minggu, Ibadah Raya Paskah pukul 7 pagi di Graha Victorious Family. Berikut untuk yang melayani. Penanggung jawab ibadah, Ibu Agnes. Worship leader oleh Saudari Sevi. Singer oleh Saudari Putri dan Ibu Puput. Pelayan perjamuan suci oleh Bapak Tibin, Bapak Doni, dan Bapak Alfian. Kolektan oleh Bapak Nanda dan Ibu Rahel. Multimedia Saudara Evan. Usher oleh Bapak Janis dan Ibu Yayu. Terima kasih kepada seluruh jemaat untuk persembahan yang telah diberikan. Dan untuk semua pelayan yang bertugas pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Salam sukses, luar biasa, bahagia. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akhiri dengan ibadah kita malam hari ini. Kita mengucap syukur sebagai pamit dari kita. Percayakan anugerah Tuhan. Kita berdoa, kita doa ya bes. keselamatan-Mu. Kami bersyukur buat pengampunan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat kesembuhan-Mu. Kami bersyukur buat penebusan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami pulang sebentar dalam kemuliaan kemurahan Tuhan. Baik kasih Tuhan, kita pulang bersama-sama sebentar, menikmati menerima berkat yang datang dari Bapa, mengalami terus kasih sayang kemurahan Tuhan Yesus dalam penyertaan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa, memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama yang ajaib,
nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan, nama yang memberi sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya hidupnya telah diselamatkan dan diberkati sama-sama berkata amin. Terus berkati.